Ya, kali ini saya bisa bertemu dengan Bang Leo Gereja YouTube dengan Ibu Sar, siapa lagi bukan artis kita. Ibun, Ibunda Golda. Ya, Ibunda Golda, apa kabar? puji Tuhan, haleluya, Ah, selalu ah. baik. Tapi dengar-dengar ya, Bun, kata orang ibu selalu berpakaiannya glamour, tapi kok sekarang ini pakaiannya biasa saja tasnya. Ini nih. Kalian wah itu karena kita punya beriman, punya Tuhan yang besar. Oke, Ya, jadi punya wibawa. Kita kan nggak ada pendoman dengan manusia, makanya beda aura. beda aura. Ya nggak? Oke, jadi kita ngomong masalah pribadi ya. Nggak kayak orang-orang yang suka gosip. Kita nggak suka. Sekarang gini nih, capres aja di lagi rame nih. Pilih siapa sih? Pilih siapa ya? Ada deh, pasti ya pilih yang terbaik untuk Indonesia. Siapa lagi bukan? Siapa lagi? Pak Prabowo dan Gibran, anak muda. Kenapa suka dengan Pak Prabowo atau memang suka karena Gibran ya? Suka karena Gibran. Karena Gibran bukan orang Prabowo-nya. karena kan jiwa muda dia berani. Dia berani. Seperti saya berani juga. Dia berani membela gereja. Ya, dua gereja betul. Dia berani pasang badan. Berani. Itu yang saya suka, jiwa anak mudanya. Saya juga jiwa anak muda berani. Tidak berharap pada manusia. Tapi ngomong-ngomong memang bukan jiwa muda, memang masih muda ini. Masih muda. Tua aku. Di bawah 40 muda. Beda dengan ini. Dia masih muda juga. Oh, masih muda juga. Nah, jiwanya muda, Bang Leo. Kenapa Prabowo dan Gibran? Selain dia mempersatu bangsa ya, kemarin dia kalah juga dua kali. Salah satu ininya dia juga membangun negeri ini, mau masuk kabinet Jokowi. Ya. Saat itu kan ada cebong dan ini Cebong dan kampret. Ya, gue belajar dari situ. Oh begini ternyata sosok prajurit yang mau rendah hati untuk NKRI ini, untuk negaranya sendiri. Jadi untuk anak-anak muda yang saat ini juga yang akan penerus generasi selanjutnya gitu kan, Dirangkul dia. dirangkul sama dia, khususnya Gibran dan sebagainya. Itulah makanya kenapa kalau dibilang dia masa lalunya aneh-aneh, ya itu kan masa lalu. Ya, Saya semua juga orang punya masa lalu. bandel dulu. Nabi-nabi sebelumnya juga semua punya masa lalu, tapi bener. Tuhan pakai. Tuhan pakai gitu. Justru orang-orang yang kayak gitu Tuhan pakai. Saya pelajari semua dalam Alkitab itu. Nggak ada orang yang suci. Pasti itu semua manusia ini punya kesalahan, tapi dari kesalahan itu kita belajar bersama. Di situ mengalami perjumpaan Tuhan dan memperbaiki. Masih kalau kata bilang orang kalau udah dipaku gitu masih ada tandanya, bekasnya masih ada, tapi kan bisa berubah gitu. Kalau paku kan dipaku kan ada bercapnya nih, ini nggak bisa dihilangin nodanya. Cuman tetap aja poinnya, kalau dia mau melayani masyarakat dan mengabdi pada negeri ya kenapa tidak. Tapi kalau soal masa lalu Pak Prabowo, saya bisa ngebantah gitu. Lima presiden yang sebelumnya, karena tidak ada satupun yang mempersalahkan atau membawa Pak Prabowo ke meja hukum, termasuk Bunda Megawati. Bahkan ketika jadi Presiden Republik Indonesia, beliau yang membawa pulang Pak Prabowo. Kenapa tidak mempersidangkan atau membawa ke ranah hukum, betul kan? Padahal beliau mempunyai kuasa, malah membuatkan nasi goreng kepada beliau. Ini kan juga jawaban buat Bung Adrian. Betul kan? Lagian kalau dia bilang kenapa nggak dihukum, dia kan secara militer udah dihukum sebenarnya jadinya, cuman tidak dipublikasi begitu aja lah gitu. Mungkin kalau generasi sekarang kalau di searching kelihatan lah gitu, karena sekarang kan ya banyak digital ya, bisa dilihat dia kan tidak melanggar kalau menurut saya ya, karena beberapa kayak Sumico ya, siapa Budiman Sujatmiko ya. Dia mengatakan juga memang pada saat itu dia menjabat, tapi kan udah dilepas masalah 98 mahasiswa itu. Tapi kita nggak tahu pas dilepas itu di jalan ada organisasi apa dan sebagainya yang nangkap lagi kan kita nggak tahu. Itu sih benar juga, nyata juga sih menurut gua ya, salah satunya. Dan kalaupun dia melanggar itu, kenapa dia ketika jadi 2004 itu dia calon wakil presiden Megawati mencalonkan, kenapa nggak dipermasalahkan? Itu sih, itu yang membuat saya terbuka lagi. Oh iya ya, dulu saya memang agak nggak terima ya dengan dia merangkul radikalisme dan sebagainya. Itu yang
setelah saya coba observasi lihat-lihat ternyata Ya, karena kita berdua 10 tahun yang lalu sama-sama penyerang Pak Prabowo. Sama menyerang Pak Prabowo. Pernah nyerang Pak Prabowo? Pernah. Lebih sadis lagi. Kalau aku nggak pernah serang-serang orang, bukan tipe aku. Cie 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 cie. Yang tipe ya diserang orang. Yang diserang. Aku sampai bingung ya orang nggak suka sama saya. Ini tentang capres bukan curhat, Bu. Oh, gitu. Enggak, aku walaupun nggak suka sama orang tuh aku paling anti ngatain orang, nggak hobi. Ya, apalagi kita lihat ya apa fisiknya Pak Prabowo, kakinya lah dibawa-bawa karena tugas kan. Dia apa sakit stroke apa dan sebagainya ya itu udah kelewatan lah sebelumnya. Ya dia kan tujuannya untuk mengabdi gitu. Ya. Aja mengabdi kepada negeri itu ya sesuatu gitu. Makanya coblos nomor 9. Coblos nomor Dari PSI. Oh ya, lupa dengar ya, caleg dari PSI daerah Cengkareng, Tambora, Kalideres. Ya, coblos nomor 9 Cob- Leonardo Sirait. sekali lagi. Coblos nomor 9 Leonardo Sirait, partainya Solidaritas Indonesia, PSI. Kenapa memilih PSI? Karena PSI tetap teguh dan tegak lurus untuk melawan intoleran. Bukan karena tokoh Kaisang. Selain saya masuk sebelum Kaisang. Sebelum Kaisang, jadi bukan karena Kaisang ya. Ya, karena gini, biasanya kita menyuarakan lawan intoleran melalui YouTube dan sebagainya media sosial. Tapi kita kadangkala ada waktunya untuk terjun ke sistem tersebut gitu. Oke. Sistemnya apa ya? Terjun ke pemerintahan. Salah satunya ke DPRD, ke DPR RI gitu. Biar bisa mengubah undang-undang itu. SKB 2 menteri itu harus kita gugat. Betul. Harus kita ubah. Kalau kita anak-anak Tuhan tidak turun ke situ, percuma. Betul, kan pernah aku ngomong 1 tahun yang lalu kan? Benar, iya. Jadi, Jangan sekedar keluar-keluar. Kalau kita nak bikin perubahan, Iya. harus turun. Masalah gini, adik sekarang ini suka keluar-keluar katanya akan memperbaiki hukum yang sebelumnya sempat gagal. Padahal kan dia Menko Polhukam. Itu kayak tidak ini. Aku juga tidak komentar itu. Oh, tidak. Karena saya terjun ke situ, akhirnya dibilang orang kok pindahannya dari YouTube, gereja YouTube, kok pindah ke politik sekarang. Ya kita harus terjun ke sistem itu gitu. Jadi kalau kita mau mengubah atau merapikan hukum-hukum undang-undang seperti itu ya kita harus terjun di situ, harus kecemplung ke dalam gitu. Kalau enggak cuma kita cuap-cuap doang. Sama aja nol kan? Sama aja Capek, kan? Capek. 4 harus tahun bergerak. saya di YouTube. 4 tahun. Nama YouTube-nya Gereja YouTube. subscribe, Subscribernya 500.000, 500. subscribe, like and share. Ya. Like dan komen. Like and comment gereja Dan YouTube. Donasi. Ada donasi. Buat Oh, iya. kampanye. Buat Karena kita kampanye, butuh. betul. Soalnya kampanye kita butuh Logistik. dana, logistik, belusukan yang buat jalan. Dana yang tidak sedikit ya. Ya itu rakyat juga memerlukan logistiknya. Tenang, aku donatur kamu. Amin. Amin Wijaya. Iya, saya percaya Bapak kita. Itu. Channel YouTube-nya, Bu. Aku tidak punya channel YouTube. TikTok. Karena aku Di bukan sana, tipe Mama. ngoceh. Oh. Aku tipenya tipe tindakan. Tipe Abi tindakan. kan udah punya YouTube. Di sana Bukan Pak. Abi. Aku kan tipenya lebih ke tindakan, perbuatan, Ya. bukan tipe yang ngoceh-ngoceh. Bukan tipe yang ngoceh. Kristen aku bukan Kristen ocehan, tapi Kristen perbuatan. Ya, Kristen itu hanya bukan sekedar omong, tapi perbuatan. Orang di luar itu nggak tertarik dengan nama Yesus, orang tertarik dengan buah kita, perbuatan kita. Iya. Ya nggak? Aku sudah terbukti kan? Sip. Sip. Jadi kita coblos apa nih? Coblos PSI, presiden kita Pak Prabowo Dan Gibran. dan Gibran. Satu terakhir. Apa lagi? Ucapkan Bapak Prabowo, Mas Gibran, tenang, kami sudah di sini. Itu ucapan Gibran. Ayo, tepuk. Pak Prabowo, Mas Gibran, tenang, kami sudah di sini. Prabowo, kami ada di sini. Iya. Bun, Tenang Mas Gibran, kami dukung. ada di sini. Ada di sini. Anak muda siap. Oke, thank you, gitu Bunda, thank you ya, Tuhan berkati, sukses.